Halo Sobat Urban, balik lagi sama aku Adelia Putri. Nah kali ini kita ketemu lagi pada Urban CTP at Polaksmal Cikarang dalam segmen Urban Talk. Nah Sobat Urban, jangan lupa untuk dukung kami terus agar kami bisa menyajikan konten-konten terbaik kami dengan cara subscribe akun YouTube kami dan juga follow sosial media kami. Dan tentunya pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, ini Bapak Ramdan Iksan. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Adelia, baik alhamdulillah. Bapak, luar biasa sekali pada hari ini tentunya kita akan membahas terkait website yang telah diluncurkan. Sebelumnya kami ucapkan selamat Bapak atas peluncuran aplikasi atau website PPID Menyala baru-baru ini. Nah, Bapak boleh dijelaskan mungkin kegiatannya apa nih Pak, kesibukannya akhir-akhir ini? Oh iya, sebelumnya saya izin menyapa dulu sahabat Urban dimanapun berada. Saya Ramdan Nurul Iksan, Kepala Bidang IKP atau disebut Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi. Memang kegiatan sehari-hari ya tentu kegiatan-kegiatan IKP itu sangat erat kaitannya dengan kegiatan kehumasan gitu ya. Karena sebagai komunikasi publik atau sebagai jendelanya komunikasinya pemerintah Kabupaten Bekasi, tentu kegiatan yang kita laksanakan itu tidak jauh berkaitan dengan yang berkaitan dengan informasi kepada masyarakat. Baik itu misalkan penyajian informasi melalui pemberitaan maupun media sosial. Juga kita juga punya tugas sebagai penyambung komunikasi publik melalui kanal SP4N Lapor, dan juga salah satu lagi yaitu sebagai PPID utama atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama Kabupaten Bekasi gitu. Jadi memang kegiatannya ya seperti itulah berkaitan dengan apa PR lah kalau mungkin kalau di swasta ya mungkin public relation ya. Dan kebetulan juga kalau saya pribadi sekarang ini sedang menempuh juga pendidikan atau pelatihan kepemimpinan administrator di PPSDM Regional Bandung. Kebetulan sejak Juni kemarin sampai mungkin Oktober pertengahan ini mudah-mudahan sih selesai pendidikannya gitu. Jadi sekarang lagi apa ya? Lagi campur, jadi sambil pekerjaan sehari-hari sambil juga melaksanakan tugas sebagai siswa atau sebagai peserta diklat PKA gitu Mbak. Wah, luar biasa. Terkait dengan kesibukannya sambil mengenyam pendidikan tentunya Bapak, kira-kira dengan rutinitas yang Bapak lakukan itu apakah ada kendala atau tidak kira-kira? Ya, ya alhamdulillah sih sejauh ini kendalanya sih nggak terlalu berarti ya, maksudnya kalau harus membagi tugas dengan kesibukan maupun juga sebagai apa ya sebagai pribadi gitu juga sejauh ini sih masih bisa diatur lah, masih bisa kita bagi-bagi. Cuma memang kita apa namanya kebetulan punya tim yang cukup luar biasa gitu di bidang IKP. Kita punya apa tim yang cukup banyak dan memang sudah dibagi dengan apa divisinya masing-masing gitu. Jadi sejauh ini teman-teman di bidang IKP sendiri ya apa kalau diperhatikan atau dipantau ya memang sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi kita mungkin di apa di pimpinan cukup memantau dan juga mengarahkan ya apa yang memang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Terkait diklat juga ya mudah-mudahan sih ya bisa lulus dengan hasil yang baik sih, mudah-mudahan. Mohon doanya aja. Amin. Ya. Nah Bapak, tadi kita sudah spill ya terkait dengan PPID Menyala. Itu merupakan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melayani informasi masyarakat tanpa kendala. Bapak, mungkin banyak sobat urban di rumah yang belum tahu terkait website atau aplikasi ini. Mungkin bisa dijelaskan terkait PPID Menyala itu apa nih Pak kira-kira untuk sobat urban di rumah? Oke. Sebelum saya masuk ke dalam PPID Menyala, izinkan saya juga menjelaskan sedikit tentang apa sih PPID itu sendiri ya. Gitu. Mungkin
kalau sahabat urban belum tentu atau belum banyak yang mengetahui tentang PPID gitu ya. Jadi PPID itu sendiri adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dalam hal ini yang memang diberikan kewenangan untuk mengelola informasi dan dokumentasi terkait dokumen-dokumen atau informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat. Dalam arti ketika misalkan masyarakat ingin membutuhkan sebuah informasi terkait misalkan suatu program atau suatu misalkan laporan dan sebagainya. Jadi masyarakat kita itu diberikan akses yang seluas-luasnya dan dilindungi atau didasari dari Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi seluruh warga Indonesia khususnya ya, kalau warga negara asing itu ada aturannya lagi yang lain. Nah khususnya untuk warga Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang 14 2008 itu punya akses atau punya hak untuk memperoleh informasi. Nah kemudian diberikanlah kewenangan kepada PPID untuk mengelola informasi tersebut. Nah Diskominfo Santik berdasarkan Perbup 210 tahun 2022 memang diberikan kewenangan sebagai PPID utama untuk mengelola seluruh PPID pelaksana atau PPID pembantu yang ada di pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini dinas-dinas, badan dan sebagainya, kecamatan termasuk kelurahan. Nah itu di bawah PPID utama, dinas-dinas itu mengelola informasi dan dokumentasinya masing-masing ya. Kan mereka punya programnya sendiri, punya pelaksana masing-masing. Nah dari PPID itu tentu kita mengkoordinasikan apa yang istilahnya bisa diberikan informasi kepada masyarakat untuk kemudian ketika nanti ada masyarakat memohon informasi dapat disampaikan. Nah masuk ke dalam PPID Menyala. Jadi PPID Menyala sebetulnya ini adalah transformasi. Karena sekarang eranya sudah digital ya, sudah sangat pesat gitu ya. Sekali. Jadi permohonan informasi yang mungkin sebelumnya itu dilakukan secara manual melalui form gitu ya. Biasanya mereka tuh datang ke kantor, menyampaikan surat, kemudian menyampaikan ke front office atau petugas penerima surat, menyampaikan surat permohonan informasi nih, misalkan apa A, B, C dan sebagainya. Nah, baru nanti setelah itu kita masyarakat yang memohon itu menunggu konfirmasi atau kabar dari permohonan tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, dengan adanya PPID Menyala, ini kita kita alihkan menjadi bentuk online gitu ya. Lebih mudah. Artinya masyarakat cukup mengakses website ppid.bekasikap.go.id, kemudian mengupload surat tersebut. Nah, nanti dari surat yang diupload tersebut bisa dilacak gitu suratnya melalui fitur yang ada, sehingga nggak perlu datang lagi harus ke kantor untuk mendapatkan informasi gitu. Ya artinya memberikan efisiensi dan efektivitas waktu yang bisa dikeluarkan gitu ya. Diberikan kemudahan kepada masyarakat tentunya Pak ya. Betul. Nah tadi kan Bapak sudah menjelaskan terkait perbedaannya. Kalau misalnya dulu mengajukannya langsung gitu kan ya, dan juga nanti ada waktu ditentukan untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah untuk website ini sendiri nih Pak, PPID ini kira-kira perbedaannya apa nih Pak? Pada saat nanti pengajuan apakah ada tenggat waktu juga yang akan ditentukan? Perkiraan kira-kira informasi yang akan didapatkan setelah kita melakukan pengajuan itu berapa lama nih Pak? Ya. Jadi sesuai dengan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, memang PPID itu memiliki waktu untuk menindaklanjuti atau menyampaikan informasi yang dimohonkan dari masyarakat itu pertama 3 hari setelah permohonan informasi itu diterima untuk dicek dulu nih. Dicek nih misalkan kelengkapan berkasnya, kemudian permohonan informasi yang diminta apakah sesuai kepada dinas atau mungkin perangkat daerah yang dimintakan. Karena kan kalau salah alamat juga kan nggak bisa disampaikan ya. Nanti setelah 3 hari itu dicek, kemudian nanti PPID mempunyai waktu 10 hari
Jadi setelah 3 hari nanti ada waktu 10 hari untuk menjawab atau merespon tadi surat atau permohonan informasi. Misalkan, oh ini informasinya bisa disampaikan nih, termasuk daftar informasi publik. Itu PPID bisa diwajibkan atau diharuskan untuk segera memberikan informasi tersebut dalam waktu 10 hari. Jadi 3 hari kemudian 10 hari. Nah, misalkan daftar informasi yang diminta ini cukup banyak gitu ya, karena kan masyarakat kita kadang-kadang memang beragam ya, ada yang sangat detail gitu ya, misalkan meminta katakanlah dokumen terkait suatu program atau suatu kegiatan apa gitu ya. Dan tentu kan butuh waktu, misalkan harus dicek dulu, diarsip segala macam itu. Itu PPID punya waktu tambahan 10 hari, kemudian 7 hari tambahan, jadi 10 hari waktu tambahan. Nah, jadi 10 plus 7 gitu ya. Maksimalnya 7 hari, 17 hari berarti ya? Ya, maksimalnya 17 hari. Itu yang sesuai dengan standar pelayanan informasi publik gitu ya. Oke, siap. Bapak Ramdan selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Santik nih Pak. Kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi hadirnya PPID Menyala ini? Mungkin kan banyak sekali hal-hal yang menjadi salah satu faktor adanya peluncuran website ini nih Pak. Boleh silakan dijelaskan. Iya. Oke, jadi yang melatar belakangi kita meluncurkan sebuah aplikasi atau fitur PPID Menyala ialah satu, Kabupaten Bekasi ini kalau boleh terus terang kita masih dalam kategori menuju informatif untuk hasil penilaian keterbukaan informasi publik di Jawa Barat. Artinya kategorinya itu masih belum maksimal. Jadi memang setiap tahunnya kita dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Jawa Barat. Sebelumnya tahun lalu Kabupaten Bekasi bahkan masih tergolong kurang informatif tahun 2023 ya. Tahun penilaian 2022 dikeluarkan di tahun 2023. Nah, pada tahun 2023, Monef ke tahun 2023 kita lakukan beberapa pembenahan dan perubahan. Alhamdulillah kita meningkat menjadi menjadi menuju informatif. Tuh. Nah, di tahun 2024 ini kita kemarin sudah melakukan pengisian monitoring evaluasi juga, dan salah satu inovasi yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat dan juga dalam rangka Monef itu juga ialah PPID Menyala, dan kita berharap mudah-mudahan tahun 2024 ini Kabupaten Bekasi masuk ke dalam kabupaten yang informatif, jadi yang keterbukaan informasi publiknya itu sudah baik dan sudah terbuka gitu, artinya masyarakat bisa siapapun gitu ya, tanpa membeda-bedakan mungkin golongan dan sebagainya bisa mengakses informasi. Dan yang kedua, salah satu yang melatar belakangi itu juga adalah ini merupakan aksi perubahan dari saya selaku peserta diklat nih, karena kami selaku peserta diklat itu dituntut untuk apa nih yang bisa dilakukan di organisasi yang tempat saya bekerja untuk melakukan sebuah perubahan yang tadinya mungkin kondisinya masih seperti A, kemudian dilakukan perubahan menjadi seperti B. Jadi PPID Menyala ini hadir memang dalam rangka bukan hanya sekedar kata-kata melayani informasi masyarakat tanpa kendala, tapi kita punya harapan tentu semua masyarakat punya hak yang sama untuk mengakses informasi, dan muncullah ide atau mungkin gagasan untuk meluncurkan PPID Menyala ini gitu Mbak
Adel. Wow, keren banget. Jadi mungkin untuk kebutuhan pekerjaan, terus juga untuk kebutuhan pendidikan. Jadi kita bisa mengakses informasi lebih dalam gitu ya, Pak Ya, ya. benar. Oke nih Pak, mungkin boleh tahu juga kira-kira keunggulan dari PPID Menyala ini apa nih Pak? Oke. Nah, dari tadi kita udah bicara PPID Menyala, tapi kita belum sampaikan secara detail ya. Iya, Ya, betul. jadi di dalam fitur PPID Menyala, yang tadi mungkin saya sudah spill sedikit, ialah masyarakat bisa mengajukan permohonan secara online. Nah, selain permohonan secara online, kemudian masyarakat juga nanti bisa men-tracking, katakanlah bisa melacak permohonan itu sudah sejauh mana, sudah di follow up kah, sudah ditindaklanjuti kah gitu. Jadi nanti kita bisa cek kalau mungkin di apa namanya di perusahaan ini ya kurir ya mungkin bisa nge-tracking, wah paket kita udah sampai mana nih. Berarti ada di sana keterangannya gitu ya? Ya, nanti kita ada keterangannya, misalkan sudah sudah diterima atau misalkan sudah sedang di ini. Jadi mereka bisa memantau ya. Jadi ada fitur tracking atau melacak. Dan yang ketiga ada notifikasi. Ada notifikasinya nanti setiap progres yang dilakukan baik oleh PPID pelaksananya itu nanti akan ada notif melalui WhatsApp atau email ke pemohon dan juga kepada si pejabatnya juga sama gitu. Jadi misalkan nanti ada surat permohonan masuk nih dari masyarakat, nanti si pejabat PPID pelaksana itu juga akan Anda menerima permohonan informasi dari misalkan itu. Sebaliknya juga misalkan dari PPID pelaksananya udah menjawab nih, nanti juga akan ada notif balasan dari sistem kepada masyarakat. Dan selanjutnya tuh sampai selesai tuh, artinya mungkin intinya untuk supaya kita tahu gitu ketika nanti ada informasi atau ada permohonan yang masuk kita tahu. Karena kadang-kadang yang menjadi kendala itu karena kesibukan dan tugas dan sebagainya, ya artinya ketika ada permohonan informasi atau apa, kalau tidak ada yang mengingatkan kan juga akhirnya jadi kelewat, jadi mungkin dianggapnya mengabaikan, padahal kan ya karena memang ya kekurangan kita kadang-kadang nggak bisa memanage semuanya gitu ya, jadi ya perlu dibantu dengan notifikasi itu. Dan yang terakhir adalah fitur arsip digital. Fitur arsip digital artinya informasi yang nanti disampaikan bisa dijadikan arsip kepada baik pemohon maupun si PPID pelaksana. Artinya ketika nanti ada informasi atau permohonan yang lain, ya kita juga bisa misalkan yang data tersebut bisa kita simpan sehingga nanti untuk kebutuhan nanti ke depan ya bisa dimanfaatkan lagi gitu. Kurang lebih seperti itu fiturnya, Mbak. Ya. Oke Pak Ramdan, untuk PPID Menyala ini sendiri nih Pak, untuk pengajuan informasinya bisa kita akses melalui website atau kira-kira apakah ada aplikasi yang bisa kita gunakan di Android atau iOS nih Pak? Iya. Ya, jadi memang untuk pengembangan pertama kita masih berdasarkan web ya atau web base gitu. Jadi sebetulnya ini kan pengembangan fitur. Jadi kita sebelumnya sudah ada website PPID di ppid.bekasikap.go.id. Nah, di dalam website tersebut ada menu atau fitur PPID Menyala gitu. Jadi kita berharap sih memang website tersebut ya, karena selain menyediakan fitur tadi ada juga daftar informasi-informasi, misalkan informasi berkala, informasi serta-merta, daftar informasi publik, daftar informasi dikecualikan dan yang lain gitu. Artinya di dalam satu website itu sebetulnya udah semuanya udah ada gitu. Tapi kan ketika misalkan memang yang ada yang belum ini, baru dimohonkan informasi melalui PPID Menyala. Jadi sementara masih web base, ya mungkin untuk pengembangan berikutnya kalau memang ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan gitu ya, bisa dimanfaatkan dengan baik, ya tidak tertutup kemungkinan kita akan kembangkan melalui aplikasi baik itu Android maupun App Store ya atau iOS gitu.
Oke, luar biasa sekali. Nah, Bapak, untuk informasi yang bisa kita dapatkan melalui PPID Menyala ini, kira-kira seputar apa aja nih Pak? Kira-kira apakah ada batasan atau tidak? Ya, kalau informasinya tadi, jadi kalau di dalam istilah informasi publik itu ada namanya daftar informasi publik dan ada daftar informasi dikecualikan. Nah, yang dimaksud dengan daftar informasi publik itu adalah informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu informasinya ada lagi tuh jenisnya, informasi serta-merta, informasi berkala, dan apa namanya, ya informasi serta-merta berkala. Jadi seperti pemberitaan, informasi misalkan publikasi, website dan sebagainya, kemudian laporan keuangan, laporan misalkan realisasi anggaran dan sebagainya, itu masuk ke dalam daftar informasi publik. Nah, selain daftar informasi publik ada daftar informasi dikecualikan. Nah, ini daftar informasi dikecualikan menurut Perki 1 2017 memang adalah informasi yang jika itu nanti disampaikan memiliki konsekuensi tertentu gitu, artinya dapat membahayakan misalkan keamanan negara, dapat membahayakan misalkan data pribadi dan sebagainya. Jadi informasi tersebut dikecualikan, artinya tidak bisa diberikan informasinya kepada masyarakat. Contoh misalkan ada masyarakat yang meminta katakanlah data penerima bantuan, misalkan data penerima bantuan sosial gitu ya. Tentu kan di data penerima bantuan sosial itu ada NIK dan sebagainya. Kalau misalkan namanya mungkin kita bisa sampaikan, tapi misalkan kalau sudah coba minta KTP-nya dan sebagainya. Kalau KTP kan tentu itu menjadi data pribadi, data yang harus dilindungi gitu ya. Jadi tidak bisa diberikan. Atau misalkan rekam medis pasien gitu ya. Itu juga merupakan data pribadi yang tidak bisa disampaikan kepada publik atau kepada pemohon informasi, kecuali memang ditetapkan aturan lain gitu ya. Jadi kita juga sudah tahun ini melaksanakan uji konsekuensi untuk menentukan mana daftar yang termasuk daftar informasi dikecualikan. Jadi perangkat daerah kita minta mengusulkan DIK ya, artinya yang tahu kan tentu dinas ya, misalkan tadi dinas kesehatan, kira-kira data-data apa aja sih yang memang tidak bisa diberikan, atau dinas apa lagi gitu. Nah itu kita sudah susun, uji konsekuensinya sudah kita laksanakan, dan itu ada di website PPID itu Mbak. Gitu. Keren sekali. Ya. Oke Bapak, boleh tahu nggak sih kira-kira pada saat peluncuran sampai dengan hari ini itu udah berapa lama sih Pak aplikasi atau mungkin website dari PPID Menyala ini tuh diluncurkan gitu? Iya, memang PPID Menyala ini baru diluncurkan 19 September kemarin oleh Pak PJ Bupati, dan saat ini kami sedang tahap sosialisasi, sekaligus juga pemberian pemahaman kepada PPD pelaksana. Jadi memang masih dalam tahap sosialisasi, khususnya kepada dinas-dinasnya juga nih Mbak, sebagai usernya gitu ya. Kita sudah mengeluarkan surat edaran per tanggal 27 September, surat edaran Sekda, itu untuk kepada perangkat daerah atau dinas-dinas supaya memanfaatkan atau menggunakan PPID Menyala dalam pelayanan informasi publik. Nah, untuk masyarakat sendiri ya tentu sosialisasi kita lakukan dengan banyak hal, salah satunya juga mungkin dengan podcast lewat Urban Talks ini ya. Jadi supaya masyarakat lebih tahu, dan juga mungkin melalui media sosial dan sebagainya gitu. Ya mudah-mudahan ke depan masyarakat yang sudah tahu juga bisa mengakses. Kalaupun misalkan belum tahu, minimal di kitanya, di perangkat daerahnya sudah memahami, sehingga nanti ketika ada masyarakat yang datang dan memohon informasi, itu nanti bisa langsung diarahkan menggunakan PPID Menyala gitu. Oke, dari semenjak diluncurkannya PPID Menyala ini sampai dengan hari ini, boleh tahu nggak kira-kira ada berapa banyak request atau permohonan pengajuan informasi melalui website PPID Menyala ini, Pak? Iya, jadi sejauh ini memang untuk aplikasi PPID Menyala itu yang
melakukan permohonan informasi masih belum ada, karena memang baru banget Masih ya, sangat baru masih sekali, baru iya. banget, dan ini masih tahap sosialisasi. Namun untuk permohonan yang secara manual ya, di tahun 2024 ini kurang lebih sudah ada 27 permohonan informasi. 27 permohonan Itu yang masuk ke PPID utama ya. Tapi kalau yang langsung ke perangkat daerah itu sebetulnya lebih banyak lagi gitu. Karena tadi kadang-kadang misalkan ada pemohon ya secara pribadi atau mungkin lembaga itu langsung ke dinas-dinasnya gitu ya. Nah, tanpa misalkan menyampaikan tembusan permohonan informasinya gitu. Jadi itu yang memang terdata di kita ada sekitar 27. Namun untuk yang di perangkat daerah mungkin lebih dari itu. Bisa lebih dari 27 karena banyak banget Banyak gitu. sekali ya Pak. Ya, dari rekan-rekan PPD pelaksana itu bahkan seminggu itu ada 2 sampai 3 kali permohonan gitu. Surat misalkan dari LSM atau mungkin dari individu gitu ya, banyak sih. Boleh tahu nggak sih Pak, kira-kira tuh kebanyakan pada saat mereka mengajukan permohonan informasi itu mengenai apa sih Pak kira-kira yang paling banyak diajukan sejauh ini? Ya, jadi perihal informasi yang dimohonkan itu karena memang berangkatnya adalah untuk keterbukaan atau untuk transparansi ya. Mungkin fungsi sosial kontrol gitu ya. Jadi kebanyakan informasi yang dimintakan itu misalkan terkait sebuah laporan sebuah kegiatan gitu ya. Misalkan kalau kita istilahnya SPJ ya, mungkin laporan-laporan pertanggungjawaban atau misalkan realisasi atau misalkan tentang sebuah program, misalkan satu kegiatan, misalkan pembangunan apa gitu ya, itu biasanya dimintakan tuh data-datanya yang lengkap gitu kan. Nah itu salah satu dari banyak hal yang diminta. Selain itu juga nggak sedikit juga yang memintakan misalkan terkait data, katakanlah tadi ya mungkin penerima bantuan atau data misalkan terkait stunting dan sebagainya, itu juga cukup banyak sih. Banyak diajukan ya. Oke, baik. Nah Bapak, tentunya pada saat sejauh ini Bapak sudah melakukan sosialisasi terkait PPID Menyala ini. Boleh dong Pak kira-kira diberikan informasi kepada kami, kira-kira tanggapan sejauh ini Bapak dapatkan baik dari internal institusi ataupun mungkin dari masyarakat sekitar, itu kira-kira apa nih Pak? Tanggapannya terkait dari peluncuran website ini. Oke, ya alhamdulillah sih respon dari berbagai kalangan ya yang kita terima cukup baik dan cukup antusias, karena sebelum kita meluncurkan ini juga kita banyak diskusi gitu ya, banyak minta saran dan pendapat gitu ya, tidak hanya di internal gitu perangkat daerah, tetapi juga masyarakat gitu. Misalkan akademisi atau mungkin ada komunitas masyarakat gitu, itu kita juga minta istilahnya saran masukan, dan alhamdulillah responnya sangat positif dan mereka mendukung gitu ya terkait diluncurkan PPID Menyala. Dan untuk perangkat daerah sendiri tentu kami berharap ini justru akan membantu teman-teman di perangkat daerah supaya lebih mudah dan lebih istilahnya membantu untuk terkait pelayanan informasi publik gitu. Jadi katakanlah lebih termanage lah gitu. Supaya nggak yang kan kalau udah surat manual kadang-kadang udah ketumpuk-tumpuknya suka kelupaan gitu. Tapi dengan adanya aplikasi atau tools ini kan tentu kita bisa ngecek nih, bisa tadi nge-tracking gitu ya. Wah ini ada yang belum dijawab, oh ini ada yang udah. Jadi kita bisa mengukur kinerja kita juga sejauh mana ya melalui PPID Menyala ini gitu Mbak. Belum lagi nanti pada saat pengajuan manual itu jarak yang ditempuh juga lumayan, membutuhkan waktu yang lama juga. Betul sekali Mbak. Ya. Oke, Bapak, mungkin kita juga penasaran nih Pak, pada saat peluncuran website ini pastinya ada banyak sekali kendala-kendala yang terjadi gitu Pak. Nah kira-kira kendalanya ini apa sih Pak? Ya,
Untuk kendalanya sendiri memang kita belum belum menemukan yang memang berarti ya, dalam arti gini, ini baru kita sampaikan atau kita sosialisasikan, tapi kan merubah mindset ini juga mungkin jadi salah satu kendala. Artinya ya yang mungkin tadi biasanya manual kemudian menjadi digital, itu pun juga kan perlu sentuhan upaya yang istilahnya ayo dong gitu kita bertransformasi gitu. Artinya ya kita berharap sih kita ingin menjadikan lebih mudah, tapi kadang-kadang ya mungkin ada masyarakat atau mungkin ada pemohon yang ya masih nyaman dengan hal-hal yang konvensional gitu ya, termasuk juga untuk perangkat daerahnya sendiri gitu. Mungkin kendalanya ialah karena PPID pelaksana ini adalah sekretaris dinas gitu ya. Sekdin itu kan istilahnya di level eselon 3 ya, itu kan kadang-kadang ya memang tugasnya juga luar biasa gitu, banyak ya, sekretaris badan, sekretaris dinas. Jadi mungkin mereka juga biasanya dibantu juga oleh admin gitu ya, untuk pelaksana yang nantinya akan mengelola gitu. Nah, kita sih berharap PPD pelaksana ini atau sekretaris dinas ini juga memantau langsung. Jadi jangan karena misalkan diserahkan ke admin ya udah aja gitu terus nanti biar admin yang ini, padahal kan tetap kebijakan atau keputusannya juga harus lakukan oleh sekretaris dinas. Ya kaitan tadi misalkan informasi yang diminta ini terkait dengan bidang ini misalkan gitu, itu kan tentu perlu dikoordinasikan. Karena kalau staf yang minta kan juga belum tentu akan direspon baik gitu ya. Nah, itu yang kita berharap sih, mudah-mudahan koordinasi antara PPID utama di Diskominfo Santik dengan perangkat daerah di PPID pelaksana itu bisa terus terjalin, sehingga ketika nanti ada masyarakat minta informasi ini langsung tuh gitu koordinasi, oh ini ada yang minta ini, oh ternyata minta ini ke dinas ini juga, ke dinas ini juga, kan kita bisa sama-sama kita duduk bareng seperti apa gitu supaya responnya bisa lebih cepat. Wah, mudah-mudahan ya Pak ya, setiap proses yang juga diberikan oleh tim dari PPID ini memberikan progres yang baik juga nanti. Amin. Ya. Nah Bapak, kira-kira ke depannya nih Pak, untuk layanan dari website ini sendiri, apakah kira-kira ada mau yang dikembangkan lagi seperti fitur, terus juga banyak layanan-layanan akan ditambahkan melalui website ini, atau mungkin nantinya aplikasi yang akan diluncurkan gitu? Iya, tentu ya kalau ke depan sih kita akan terus memperkaya informasinya ya. Khasanah informasinya akan kita lebih perluas lagi. Ya kita sih nggak mau muluk-muluk ya. Yang penting ini PPID menyala juga bisa dimanfaatkan, bisa berjalan baik tanpa ada kendala, jadi salah satu tools buat masyarakat gitu. Yang tentu ketika nanti ini sudah berjalan, mudah-mudahan bisa memang tadi keterbukaan informasi publik itu bukan hanya sekedar karena meraih istilahnya kategori informatif, tapi memang masyarakat benar-benar bisa mengakses informasi secara baik gitu ya. Jadi sama-sama kita juga istilahnya memberikan hak masyarakatnya juga gitu. Jadi kan ya memang sudah jadi tugas kita gitu ya. Walaupun kita juga punya tugas yang lain gitu kan. Tetapi ini juga hak masyarakat dan memang harus kita sampaikan. Ya, dengan adanya website PPID ini juga kan memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan mudah-mudahan nantinya masyarakat ke depannya bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan kepada masyarakat tentunya. Dan tentunya Bapak, mungkin sebelum kita closing nih Pak, bisa diberikan harapannya untuk PPID menyala ini, dan juga tentunya untuk generasi-generasi muda nanti lainnya yang akan mungkin mengakses atau mungkin mencari informasi terkait dari PPID menyala ini. Silakan. Jadi keterbukaan informasi publik itu adalah sarana bagi masyarakat untuk mengawasi atau sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan
eh, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah gitu. Ya kami berharap tentu dengan adanya PPID Menyala ini masyarakat bisa sama-sama katakanlah berpartisipasi dalam membangun daerah melalui tadi social control yang dilakukan. Nah tentunya masyarakat kami mengajak ya supaya bisa memanfaatkan fitur PPID Menyala ini sehingga nanti dalam hal permohonan informasi publik itu tidak perlu repot-repot lagi datang jauh-jauh ke Pemda istilahnya ke Cikarang untuk menginformasi, bisa mungkin sambil di rumah sambil melaksanakan tugas atau pekerjaan lainnya itu bisa memohon informasi publik. Dan dari kami sendiri dari Diskominfo Santik mudah-mudahan apa yang dilakukan atau inovasi yang dilakukan ini tentu bisa bermanfaat tidak hanya mungkin bagi perangkat daerah atau PPID pelaksana, juga bagi masyarakat sehingga kita bisa sama-sama mengawal pembangunan ini, mengawal Kabupaten Bekasi untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik. Oke, baik, terima kasih ya Pak Rahmat atas segala informasi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan nantinya membawa perubahan yang lebih baik lagi. Ya. Senang sekali saya Adalia Putri sudah bisa berbincang langsung dan juga bisa menambah informasi serta wawasan saya terkait dari informasi yang akan diajukan. Mungkin karena saya juga terlebih seorang pelajar, saya juga mengenyam pendidikan dan mungkin nanti saya perlu beberapa riset terkait data-data yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Pastinya. Terima kasih banyak Siap. Pak. Terima kasih Mbak Adel. Ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Sobat Urban di rumah yang sudah ikutin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kita dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kita. Dan saya Adalia Putri, sampai bertemu kembali. Sampai jumpa.